Kembali bersama Jejak Henry Peurusso dalam program peristiwa, kontroversi, wawancara, serta apa dan siapa. Namun sebelum Anda para pemirsa mendengarkan dan menyimak berbagai penjelasan serta keterangan yang ada, jangan lupa berikan tanda like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya di sini beberapa kali mengalami pengancaman. Di sini kami pertemuan-pertemuan, ada orang tertentu yang kita curigai waktu itu, tapi ancaman, pembunuhan, dan sebagainya di sini. Nah, itu juga yang kami sempat menjadi pokok-pokok pembicaraan. Oke, ini jalan roda di mana kami beberapa kali juga rehat dan sambil membicarakan sesuatu. Oke, kembali lagi pada episode kedua, masih dalam sejarah pembentukan tim pencari fakta korban pembunuhan kekerasan untuk solidaritas di Sulawesi Utara. Kami kemudian setelah tanggal 29 malam terjadi penculikan atau Artangkau, keesokan harinya kami bertemu di kantor TPF Bulix, tepatnya tanggal 30 Agustus 2007. Ketika itu yang kami tentukan kantor kami di Kompleks Utama Karya Tateli, Kecamatan Pineleng. Nah, di tempat itu kemudian kami membicarakan banyak hal, dan kami mencoba untuk melakukan rapat secara maraton agar kemudian bisa secepatnya kami bergerak. Nah, pada pertemuan itu kami mulai membicarakan tentang berbagai macam kekerasan yang terkait dengan pelanggaran HAM, penculikan dan lain sebagainya, pemukulan dan lain sebagainya itu terjadi di Sulawesi Utara, di beberapa kabupaten. Kemudian dari teman-teman kemudian memberikan informasi seperti apa, dan termasuk melihat kembali dan sempat mendengar bahwa Toar Tangkau yang diculik sudah ditemukan di Desa Toboli, Sulawesi Tengah. Nah, dari semua itu kemudian kami memutuskan pertama soal Toar Tangkau, mari kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian yang sedang melakukan pemeriksaan, sambil kami tetapkan untuk tetap memantau perkembangan peristiwa penculikan atau dugaan penculikan yang terjadi kepada saudara Doar Tangkau yang merupakan ketua DPD Golkar Minahasa Tenggara. Nah, selanjutnya dari berbagai macam informasi kekerasan pelanggaran HAM itu, kami tertarik melihat fenomena penculikan Dr. Insinyur Odimanus yang sudah 2 tahun tidak pernah bisa diutak-atik, bahkan dibuka seperti apa masalahnya, seperti apa peristiwa sehingga terjadi pembunuhan secara sadis dan biadab. Ini 2 fenomena menarik, rentetan penculikan yang sangat rapi, sangat fenomenal, dan kemudian kami membicarakan kenapa sih sampai ini bisa terjadi sedemikian rupa di Sulawesi Utara. Nah, kita mencoba untuk melihat semua bahwa ada yang kami lihat fenomena menarik adalah tumpah ruahnya para pengungsi di Sulawesi Utara.
baik dari konflik Poso maupun pengaruh konflik Maluku Utara. Mereka tumpah ruah. Ini juga mungkin juga memberikan nuansa tersendiri bahwa pergeseran kekerasan bisa terjadi dan pola-pola penculikan ini mungkin bisa terjadi dan dilakukan di Sulawesi Utara. Nah, ketika kami mencoba kemudian melihat seperti itu, maka kemudian kami juga mencoba untuk mengidentifikasi berbagai kekerasan-kekerasan yang lain itu seperti apa sih hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang anehnya kami menduga dan melihat adanya orang-orang penting, orang-orang tertentu yang sangat kuat bermain di tingkat kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap orang-orang tertentu yang mungkin dianggap berseberangan atau apapun yang terjadi di Sulawesi Utara. Seperti itu memang. Dan kami melihat pihak kepolisian seolah-olah tidak berdaya menghadapi situasi ini. Nah, ada apa ini semuanya? Nah, dari kesimpulan-kesimpulan itu kami melakukan upaya-upaya rapat yang sedemikian rupa, berganti dari suatu tempat ke tempat yang lain, mulai dari pertemuan kami di Pantai Malalayang, rumah-rumah kopi Pantai Malalayang, kemudian ke restoran-restoran pantai di Mega Mall Bahu, dan sampai di Jalan Roda juga kami melakukan pertemuan, walaupun di Jalan Roda yang terlalu rentan kami hanya sekedar rehat dan pertemuan dan untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan pada tempat-tempat yang lain yang semua kami lakukan secara mobile. Nah, selanjutnya dari situ kami mulai melihat ada apa ini sebenarnya, sehingga ini harus dilakukan secara serius. Kita harus melakukan sesuatu bagi Sulawesi Utara. Nah, kebetulan kami di situ memiliki kepentingan dan peran yang sama, di mana anggota-anggota yang lain, yaitu yang kemudian kami tentukan ketuanya adalah saya, sekretaris saudara Sutoyo Kamidin, wakil-wakil ketua Sinyo Kawatak almarhum, Koni Tamamilang, dan Harun. Nah, kemudian ada beberapa teman yang lain yang merupakan koordinator lapangan, yaitu Rosna Rajaman serta Jelly Kamidin. Nah, itu yang kami putuskan dalam itu. Kemudian kami mencoba untuk mengumpulkan data-data dan informasi sebatas yang kami punyai, sebatas yang teman-teman punyai. Nah, kebetulan teman-teman yang itu juga dari LSM Merah Putih, yang punya tabloid Merah Putih, yang memang juga terlibat membongkar kasus pembunuhan Odimanus, Dr. Insinyur Odimanus MSc almarhum, merupakan seorang cendekiawan muda Sulawesi Utara yang pada waktu itu memang lagi luar biasa, namanya sangat populer. Dan anehnya itulah ya, seorang setingkat Odimanus seperti tidak ada yang peduli, seperti tidak ada yang memperhatikan. Kenapa? Ini tentu menurut kami ketika itu bahwa ini bungkusannya luar biasa, yang menutupi juga tentu sebuah sistem yang luar biasa, sehingga ini tidak bisa diungkap. Media pun bahkan seperti tidak berperan ketika itu. Namun media yang kecil, LSM ini memang patut saya acukan jempol karena dia paling berani, dan bahkan salah satunya sempat ditenteng ke Polda Sulawesi Utara untuk mengorek sejauh mana apa yang mereka dapatkan terkait dengan penculikan dan pembunuhan sadis. Nah, kami kemudian memutuskan untuk melakukan pendalaman dari berbagai kejahatan yang terjadi. Kami prioritaskan Dr. Insinyur Odimanus almarhum merupakan bagian yang terpenting, yang paling utama yang kami harus selidiki. Kemudian sambil memantau perkembangan penculikan terhadap Toar Tangkau. Itu putusan kami. Nah, perkembangan selanjutnya dalam pembicaraannya, rupanya ini informasi pembentukan tim kami itu cepat menyebar keluar. Terjadi informasi kemana-mana
Karena apa? Kenapa saya katakan cepat menyambar ular? Tiba-tiba kami memperoleh ancaman, tiba-tiba kami memperoleh tekanan-tekanan dari manapun juga. Nah, ini menjadi wah, ini ada apa ini begitu cepat, padahal hanya ruang waktu yang sangat sempit. Dan kami juga putuskan waktu itu bahwa ini kami harus melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah maupun pihak kepolisian. Nah, oleh sebab itu dalam rapat itu kemudian kami perlu melakukan audiensi dengan Pemda maupun Polda, dan kemudian ditetapkanlah dan diusulkan waktu itu dengan mengirimkan surat untuk bertemu dengan Pemda tanggal 3 September dan kemudian tanggal 3 September dengan pihak Pemda Provinsi Sulawesi Utara, dan kemudian tanggal 5 dengan Kapolda Sulawesi Utara. Nah, dalam perkembangan perjalanan itu kami juga kemudian mendapatkan informasi bahwa gesekan-gesekan di tahun 2005 atas penculikan Odimanus itu ada terjadi dengan kelompok 9. Kelompok 9 ini adalah kelompok eksponen Anam-Anam. Mereka mendapatkan sesuatu yang tidak benar dan terjadilah gesekan dengan gubernur, dan informasi-informasi itu kemudian coba kami hubungkan, rupanya ada hubungan-hubungan atau benang merah dengan kelompok ini terkait dengan penolakan. Mereka melakukan penolakan pelantikan kepada Gubernur Sarundayang. Nah, kami mencoba untuk mendalami ini dan kami mendapatkan bahwa gesekan ini juga menghubungkan kelompok FKPPI yang kebetulan di situ adalah ada Odimanus dan Nyonyok Supit yang merupakan fasilitator antara gesekan kelompok 9 dengan gubernur. Nah, ini menjadi bahan kami semua. Selanjutnya kami melakukan pertemuan dengan sekretaris daerah yang ketika itu diterima dengan pihak Pemda Provinsi Sulawesi Utara dan diterima oleh Dr. Andes Robi Mamuaya sebagai Sekprov. Entah mungkin gubernur tidak atau berhalangan ketika itu sehingga pertemuan itu tidak terjadi, dan kami bertemu dengan sekretaris daerah dan membicarakan banyak hal terkait mengapa terjadi berbagai macam hal, tekanan-tekanan, ancaman yang dilakukan pada pihak-pihak tertentu yang ingin melakukan sesuatu yang baik bagi Sulawesi Utara. Nah, Pak Robi sempat menyatakan bahwa ya oke, silakan kalian ini, tapi cobalah bergerak secara baik dan kami siap membantu. Dan Pak Robi menawarkan untuk bantuan sebesar 50 juta ketika itu, tetapi kami berpikir oke, nanti kami pikirkan apakah bantuan itu seperti apa dan bagaimana, sehingga ini perlu kita bicarakan nanti dengan tim. Oke, kami diskusi tentang HAM, diskusi tentang upaya-upaya bagaimana menjamin rasa aman di Sulawesi Utara, dan Pemprov Sulawesi Utara oleh Pak Robi juga menyatakan akan berupaya untuk melakukan dan siap bekerja sama ketika itu. Nah, usai pertemuan dengan Pak Robi, kemudian tanggal 5 kami bertemu dengan Kapolda Sulawesi Utara Bapak Jeki Uli. Itu pun juga kami bicarakan bagaimana upaya-upaya pihak kepolisian memberikan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Utara, dan mempertanyakan kenapa hal-hal yang ini terjadi, kekerasan bagi Odimanus belum terungkap. Nah, dan pihak Polda ketika itu menyatakan akan berupaya untuk menyelesaikan persoalan Odimanus yang kurun 2 tahun itu belum terungkap. Nah, dan mereka juga waktu itu oleh pihak Kapolda menyatakan akan siap membantu memberikan pelatihan bagi kami bagaimana untuk melakukan penyelidikan terkait dengan mengungkap
persoalan Odimanus, karena memang kami sudah putuskan itu menjadi prioritas kami untuk melakukan penyelidikan. Nah, usai pertemuan itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan pihak Polda, dan kami juga menyatakan bahwa Pak, ini kurun waktu hanya dalam waktu yang singkat. Dalam pertemuan tertentu kami sudah mengalami tekanan, ancaman dari pihak tertentu. Nah, entah informasi di luar diperoleh seperti apa, mungkin bocoran-bocoran dari teman-teman, ada yang sudah melakukan hubungan-hubungan dengan pihak yang lain karena pada waktu itu mereka juga menyatakan bahwa sebaiknya mengundurkan diri, sebaiknya menghentikan kegiatan ini karena katanya tidak berbadan hukum dan sebagainya. Berbagai upaya apapun mereka lakukan untuk menghentikan kegiatan kami, termaksud menyebarkan isu bagaimana 50 juta sudah diterima oleh orang tertentu dalam kelompok atau tim kami. Tapi tim kami merasa semua tidak mengakui bahwa ada menerima sejumlah dana dari itu. Karena memang setelah itu kami sudah memutuskan bahwa pertama tidak akan menggunakan dana dari manapun, karena itu berisiko nanti mungkin kita terikat nanti sehingga tidak bebas untuk melakukan penyelidikan. Demikian juga pelatihan-pelatihan yang terjadi yang akan dilakukan itu, kami berpikir sebagai wartawan dan LSM kami sudah memiliki kemampuan khusus dalam melakukan investigasi penyelidikan terkait dengan informasi maupun data-data yang kami akan cari, maupun kami akan dengan data lama yang kami akan lakukan validasi terkait dengan apa yang kami kerjakan. Kemudian inilah yang kami lakukan sehingga kemudian walaupun karena itu kami meminta kepada Pak Kapolda bahwa mohon Pak memberikan jaminan keamanan bagi kami atas ancaman, tekanan dan teror yang sudah dilakukan terhadap kami. Nah, perjalanan waktu terus menerus dalam proses perkembangannya, kami selesai bertemu dan kami disambut baik. Kami berpikir semoga apa yang kami lakukan dengan menciptakan kerjasama antara dengan pihak Pemda maupun Polda akan berjalan sebagaimana mestinya. Memang itu harapan kami ketika itu. Nah, dalam perjalanannya terus kami tetap berjuang walaupun memang tekanan dan ancaman masih terus berlangsung. Itulah yang terjadi dalam kurun waktu kami melakukan rapat pemantauan dan kerjasama dengan pihak terkait. Sekira inilah bagian daripada sejarah pembentukan dan upaya kerjasama dengan pihak-pihak berkompeten di Sulawesi Utara. Demikian saya Hendrik Pariru menceritakan kembali tentang sejarah perjuangan TPF Bulix pada episode yang kedua ini. Sekian.